meteorit yang hanya dimiliki oleh Ayu. Namun ia tidak dapat mengingat apapun dan mengatakan kalau ia sudah memiliki batu itu sejak kecil. Sebenarnya Tianpeng ingin menunjukkan batu yang ia miliki. Namun sayangnya kemarin batu tersebut tersedot oleh siluman awan. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Erlang dimarahi oleh seorang ibu yang memiliki masalah dengan ingatannya. Ibu-ibu tersebut menganggap bahwa Dewa Erlang adalah anaknya yang telah meninggal. Singkat cerita, mereka sepakat untuk menetap demi menyelamatkan warga desa dari ancaman siluman awan. Pertama, mereka membuat sebuah meriam dengan peluru potasium nitrat guna untuk membekukan siluman awan. Wukong dan Erlang juga meminta Juan Lian untuk dibuatkan senjata dengan efektivitas dan akurasi yang lebih tinggi. Dari sini Erlang juga sudah menyadari mengenai kedekatan antara Wukong dan Azi. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh ibu-ibu yang memarahinya kemarin. Di sana ibu-ibu itu memberikan Erlang sebuah kentang manis yang padahal hanya sebuah batu. Ternyata ia masih menganggap kalau Dewa Erlang adalah putranya yang telah meninggal. Kita kembali pada rencana. Sebagai langkah terakhir, mereka membentangkan kain merah demi untuk memancing siluman awan agar keluar. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda bahwa siluman awan akan segera muncul. Namun di luar dugaan, ternyata awan itu sangat kuat. Ia merusak meriam dan bahkan hampir menarik salah seorang warga. Untunglah Wukong segera membantunya, yang diikuti oleh semua orang. Kemudian mereka bersama-sama memperbaiki meriam, namun sayangnya meriam itu tak dapat menjangkau siluman awan. Untunglah dengan cepat, Erlang segera membantu untuk mengangkat meriam. Dengan ini, akhirnya siluman awan pun berhasil ditangkap. Selang beberapa waktu, hujan pun turun di Gunung Huakwo. Tentu saja, semua orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Di sini, Tianpeng juga berhasil mendapatkan batunya kembali. Sementara itu, di Kerajaan Langit, Ratu dibuat sangat murka akibat kelakuan Wukong yang telah menghancurkan jembatan takdir. Lantas ia pun melaporkan masalah ini kepada Kaisar Langit. Kita kembali ke Gunung Huakwo. Terlihat semua orang tengah gembira dan merayakan keberhasilan mereka menangkap siluman awan. Sementara Tianpeng pergi menemui Ayu untuk menunjukkan batu meteorit yang ia miliki. Namun sayangnya, Ayu tetap tidak bisa mengingat masa lalunya. Tentu hal ini cukup membuat Tianpeng menjadi patah hati. Kemudian Ayu mengatakan memang apa pentingnya masa lalu. Baginya, beberapa hari di sini bersama telah menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Lalu Erlang juga bertemu dengan ibu-ibu kemarin. Ibu-ibu itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu kalau Erlang bukanlah anaknya. Ia sadar kalau anaknya benar-benar sudah meninggal. Di sini ia hanya ingin titip pesan, nanti kalau Erlang kembali ke langit dan bertemu dengan putranya, maka katakan jangan khawatir, karena di sini ibunya sedang baik-baik saja. Mendengar hal itu, kini Erlang pun menjadi teringat kepada ibunya sendiri. Sementara itu, Wukong tengah bersama dengan Azi. Ia mengatakan bahwa Gunung Huakwo dulu jauh lebih indah daripada ini. Bahkan di sini kini tak ada lagi pemandangan matahari tenggelam. Namun tanpa mereka sadari, Ratu telah mengerahkan pasukan langit untuk membunuh seluruh penduduk desa. Di sana, Ayu dan Juan Lian juga ikut terbunuh. Tentu saja, pembantaian ini membuat Wukong menjadi sangat marah. Ia mencoba melawan pasukan langit, namun hal itu sia-sia karena ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kemudian sang ratu mengatakan bahwa seharusnya warga desa sudah mati sejak kemarin. Campur tangan dari kalian hanya akan membuat mereka mendapatkan harapan palsu. Hal ini juga merupakan pembelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak bisa mengubah takdir. Setelah itu, ratu membawa mereka kembali ke kerajaan langit untuk menerima hukumannya. Wukong yang dihukum mati tetap menahan rasa sakit karena ia masih ingin hidup. Ia masih memegang janji yang harus ia penuhi, yaitu membawa Azi untuk melihat matahari tenggelam di Gunung Huakwo. Karena tak tega melihat kondisi Wukong, Azi pun membohonginya agar ia mau menyerah.
孙悟空，看看你现在这个样子，我不喜欢你，我讨厌你。 Ia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wukong ini sia-sia karena sekarang Gunung Huako sudah benar-benar lenyap. Dan seketika tubuh Wukong pun menjadi hancur. Sementara jantung abadi milik Wukong kini berada di tangan sang ratu. Ia pun menggunakannya untuk membangkitkan mata ketiga dari Dewa Erlang. Azi juga sudah selesai dengan hukumannya dan kini ia kembali menjadi dewa. Di sisi lain, ternyata jantung abadi milik Wukong hanyalah sebuah simbol. Syalnya yang dibuang Azi ke bumi jatuh ke Gunung Huako dan berhasil ditemukan oleh gurunya. Singkat cerita, menggunakan benda itu, kini Wukong pun berhasil dibangkitkan kembali. Kemudian ia memanggil siluman awan yang kemarin ia tangkap untuk mengantarnya menuju kerajaan langit. Di sana ia mengamuk dan dengan mudah ia dapat mengalahkan seluruh pasukan langit. Tiba-tiba Tian Peng datang membantunya karena ia memiliki perasaan yang sama terhadap kerajaan langit. Sementara itu, ternyata Azi melanjutkan perjuangan Wukong untuk menghancurkan cincin takdir. Namun sayangnya sang ratu mengetahuinya sehingga ia membunuh Azi. Wukong yang merasakannya langsung pergi menuju lokasi. Sementara Tian Peng pun juga gugur karena ia mencoba melawan sang ratu. Wukong lalu menggabungkan mahkota dengan tongkatnya sebagai bentuk semangat Azi. Dengan itu kini ia pun mampu menghancurkan pertahanan dari sang ratu. Kemudian sang ratu menggunakan Erlang yang telah membangkitkan mata ketiganya untuk bertarung melawan Wukong. Dengan perginya orang-orang yang ia sayangi, kini ia pun berhasil menghilangkan seluruh perasaannya. Sampai ketika mereka beradu pukulan, Erlang pun merasakan kalau Azi berada di dalam diri Wukong. Hal itu menyadarkannya dan kini ia malah berbalik melawan sang ratu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mengalahkan sang ratu yang kini telah berubah menjadi Titan. Sampai pada akhirnya, sang ratu pun dapat dikalahkan. Setelah kejadian itu, sejarah pun mencatat bahwa Dewa Erlang telah membantu mengusir siluman di kerajaan langit. Ia pun dipromosikan menjadi jenderal untuk menjaga gerbang selatan.
Sementara Sun Wukong yang dicap sebagai siluman, tidak ada pilihan lain selain kembali ke Gunung Huakuo. Namun ini semua masih belum berakhir. Wukong berjanji akan kembali dan membawa semua makhluk yang menentang takdirnya untuk bertempur melawan kerajaan langit.